Apa kabar? Selamat pagi adik-adik sekalian, mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Universitas Ciputra. Perkenalkan, saya Dr. Elizabeth Sulastri Nugraheni, dokter umum dan spesialis pendidikan health profession di Universitas Ciputra ini. Saya adalah PJ Block dari mata kuliah Medical Literasi ini. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan outcome yang ingin dicapai dari pembelajaran Anda di mata kuliah medical literasi. Jadi, ini adalah video penjelasan tentang learning objektif dari medical literasi. Saya akan menjelaskan sedikit latar belakang ya, kenapa kok akhirnya mata kuliah medical literasi ini diadakan ya. Karena kalau kita mengingat 7 kompetensi yang diinginkan untuk dicapai dari SKDI, Standar Kedokteran Standar Kompetensi Dokter Indonesia, ada 7 standar kompetensi yang diminta. Salah satunya adalah komunikasi efektif, pengelola informasi, dan pengelolaan masalah kesehatan. Dan kenapa juga ada kegiatan medical literasi ini? Karena juga adanya perubahan cara komunikasi, termasuk komunikasi dokter dan pasien. Dan seperti kita tahu, literasi kesehatan di Indonesia ini kalau dibilang belum cukup kuat ya, sehingga masih banyak pasien yang mungkin berobat alternatif, mungkin lebih menunda untuk berobat karena takut stigma dan takut hal-hal yang lain. Jadi dengan kekuatan Anda sebagai kaum milenial dan kaum Gen Z yang akrab dengan teknologi dan sesuai dengan perkembangan zaman, di mana semua dimungkinkan oleh teknologi, akan lebih efektif jika dokter itu juga bisa mengedukasi pasiennya dari ketersediaan teknologi. Ya, itu salah satu latar belakang sehingga kami merasa perlu untuk mahasiswa kedokteran FKUC belajar untuk bisa membuat website dan lain-lain. Ya, nah ini adalah learning outcome yang diinginkan. Kita ingin mahasiswa kita itu menjadi mahasiswa yang kreatif, menggunakan materi kuliah untuk membentuk dirinya menjadi pembelajar sepanjang hayat yang efektif. Jadi belajarnya kapan? Sepanjang hayat. Itu konsekuensi kalau Anda memilih karir sebagai dokter. Ya, enggak ada dokter itu belajarnya sampai lulus kuliah, sudah setelah itu selesai, enggak belajar lagi, enggak ada. Dan saya rasa semua profesional, ya, semua profesional di bidang lain pun mereka juga harus menerapkan lifelong learner, lifelong learning ya, dan menjadi seorang lifelong learner karena perubahan itu terjadi dengan sangat cepat saat ini. Jadi tidak bisa ilmu yang saat ini benar, kemudian akan benar 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi. Jadi kita harus siap untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dan kita bisa memanfaatkan teknologi informatika sederhana di bidang kedokteran dan penelitian kedokteran. Ini beberapa sub capaian pembelajaran yang nanti bisa Anda baca sendiri di dokumen yang dibagikan. Ya, jadi Anda diminta mampu merancang strategi belajar, ya, karena perjalanan untuk menjadi seorang dokter umum, Anda lulus dari Fakultas Kedokteran itu sudah cukup panjang dengan segala macam ujian, ya, mulai dari ujian knowledge, skill, attitude Anda juga dinilai, ya. Kemudian itu enggak bisa Anda menerapkan cara belajar di SMA, kemudian dipakai untuk cara belajar di kedokteran, dan lagian Anda kan juga berasal dari berbagai tempat yang berbeda ya. Ada yang beasiswa, ada yang beasiswa yang dari Indonesia Timur, ada yang dari Kalimantan, Sumatera, dan lain-lain ya. Ada yang dari Surabaya. Nah, itu semua tentunya ada beberapa hal-hal yang mesti kurang lebih disamakan frekuensinya ya, agar Anda bisa bergerak dengan kecepatan yang kurang lebih sama. Kemudian Anda juga diajak untuk merancang website sederhana berisi informasi di bidang kedokteran, ataupun saat ini mungkin nanti Anda akan
diminta untuk meletakkan semua tugas-tugas proyek-proyek Anda dalam satu website ini. Yang dibuat adalah Google Site ya. Kemudian mampu mempresentasikan informasi, teknologi dan informasi sistem dan sistem informasi dalam dunia kedokteran. Ini juga Anda taruh di dalam Google Site. Kemudian mampu mengolah, menerapkan prinsip analitik data untuk mendukung pembelajaran dokter. Karena dokter itu kan harus berbasis dengan data. Ya, kalau Anda ngomong kejadian gagal ginjal pada anak itu meningkat, mana datanya? Ya, Anda harus bisa mengolah sumber data yang ada di internet, di pusat data, nanti akan diajarkan kepada Anda bagaimana Anda bisa mengolah data itu menjadi sesuatu yang meaningful untuk penelitian, untuk pengabdian masyarakat Anda, dan untuk Anda mengedukasi pasien dengan website Anda ini. Kemudian ini adalah roadmap pembelajaran dari minggu pertama sampai minggu ke-16. Mohon maaf jika nanti ada perubahan, itu di luar kontrol kita ya. Jadi jika berjalan sesuai rencana, ini adalah roadmap Anda. Jika ada penyesuaian, nanti kita akan update. Jadi ada beberapa indikator yang harus Anda perhatikan ya. Dan Anda mohon merujuk ke rubrik penilaian dari tugas Anda. Nah, ini data untuk AFL 1, kapan AFL 1, 2, 3 juga menyusul. Nanti akan saya informasikan di Learning Management System. Kemudian ini adalah topik dari AFL 1 ya, tentang self-regulation dan tentang reflection skill. Penilaiannya apa? Dinilai dengan report, self-assessment, dan reflection yang dicantumkan di website yang Anda harus buat nanti di tugas akhir ya AFL. Jadi untuk pertama di AFL pertama ini Anda cuma submit report Anda saja dan refleksi Anda ke dosen yang mengajar. Nanti saat Anda sudah membuat website, baru tinggal di-attach gitu aja. Ya, nggak ada susah ya, asal Anda mengikuti step-step pembelajaran di kelas dengan baik ya. Jadi mungkin kalau Anda dengar dari kakak kelas, tugasnya banyak, ya tugas itu buat Anda bukan buat dosen ya. Jadi karena banyaknya komponen belajar yang harus kita perbaiki atau harus kita samakan persepsinya. Nah, itu harapan kami bisa membuat pembelajaran Anda ke depan itu mulus ya. Jadi kalau misalkan mesin ya, mobil mau dipakai off-road ke jalan-jalan yang cukup ekstrim itu kita udah siap semuanya. Ya, Anda bisa melaju dengan lancar tanpa harus berhenti memperbaiki rem, perbaiki ban. Itu bikin stres ya, and takes time. Jadi ikuti rule-nya, nanti Anda pasti sampai dengan aman dan selamat gitu ya. Ini untuk AFL 1. Berikut adalah rubriknya, nanti akan dibagikan. Ya, ini AFL, maaf, salah typo ya. Kemudian di AFL 2, di AFL 2 ini Anda akan membuat Google Site dan Google Workplace. Bagaimana Anda mengintegrasikan semua yang ada dari Google Workplace itu ke dalam website Anda. Rubrik penilaiannya seperti ini, nanti akan saya bagikan. Kemudian topik di AFL 3 pada week 8 to 11, Concept of Machine Learning and Deep Learning untuk Preventive Medicine. Ya, kemudian Artificial Intelligence dan assessment-nya integrasi dari semua itu untuk mengedukasi komunitas, untuk mengedukasi pasien, atau Anda nggak perlu bikin sesuatu yang wah, Anda kan lulusan SMA ya, bikin aja sesuai bahasa awam. Kita nggak menuntut terlalu sophisticated, tapi cukup dengan Anda mengikuti panduan dari dosen yang mengajar. Ya, ini untuk AFL 3. Rubriknya
terlampir, nanti Anda bisa baca, dan Anda aiming ke skor 80 sampai 100 ya, supaya Anda bisa mendapat nilai yang maksimal dan lulus. Jangan harapan saya nggak ada yang nggak lulus di medical literasi ya, karena ini adalah kelas untuk mendidik Anda bisa mengatur diri sendiri. Dan bisa harapannya kalau Anda terbiasa mengatur diri sendiri, harapannya itu bisa lulus escape on time. Selesai, semester 8 selesai, nggak ada remedial course, nggak ada semester pendek, nggak ada ngulang-ngulang-ngulang, nggak. Ya, karena kalau Anda nggak ngulang, yang happy siapa? Anda nggak butuh sedia waktu begadangan lagi, nggak harus keluar uang bayar tambahan SKS lagi. Anda bisa holiday dengan enak 1,5 bulan, ya kan? Ya. Kemudian ALP, ini tugas akhir semester 1, ya. Jadi Google Site Anda akan dinilai dengan semua diintegrasikan ke situ. Misalkan Anda bikin kuesioner berupa G-form, Anda harus bisa masukkan ke situ. Anda mau attach-kan YouTube edukasi Anda boleh. Anda mau attach-kan tulisan Anda tentang AI yang Anda mau presentasikan di Google Site Anda, ya. Dan ini adalah rubrik penilaiannya. Keteraturan dari website, kemudian artikel yang diminta tentang IoT, artificial intelligence, telemedicine, dan big data analysis, plus, maaf, saya tambahkan ya, Dreamboard. Jadi Dreamboard Anda ditambahkan di website Anda, ya. Tujuannya apa? Memotivasi diri Anda sendiri, ya. Karena kalau Anda pasang itu mimpi Anda dengan timeline, breakdown timeline-nya, harapan kami Anda itu bisa menyelesaikan step demi step dengan baik, tanpa harus memakan suatu target yang besar di akhir, karena itu akan membuat Anda putus asa dan ya frustasi, ya, kecuali kalau sedikit berhasil, sedikit lagi berhasil, itu akan menumbuhkan rasa percaya diri Anda dan dampaknya akan bagus untuk semester-semester berikutnya. Ya, kemudian ya sudah, terima kasih. Ini dosen-dosen pengajar Anda nantinya, ada saya, Elizabeth, Dr. Imelda, dan Dr. Johan, spesialis rehab medik. Baik, terima kasih. Sampai bertemu di kelas.